Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlob Channel. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar? Semoga para sahabat semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, dan para sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kekayaan yang akan dialami oleh semua umat Islam. Banyak sekali ustadz-ustadz akhir zaman mengatakan bahwa semua umat Islam akan menjadi kaya raya ketika di fase kelima. Umat Islam akan mengalami 5 fase sebelum datangnya hari kiamat. Saat ini kita berada pada fase keempat, yaitu fase Mulkan Jabarian, di mana umat Islam mengalami situasi yang sulit, penuh fitnah dan penuh ujian. Lalu apa saja 5 fase yang dialami oleh umat Islam? Yang pertama yaitu fase kenabian, yaitu ketika Rasulullah SAW masih hidup, dimulai sejak awal kenabian beliau. Masa beliau memimpin negara Islam pertama di Madinah yang menggunakan syariat Islam sebagai hukum negara. Lalu fase yang kedua yaitu fase khilafah ala minhajin nubuwah, atau khilafah sesuai metode Nabi, yaitu penurunan kepemimpinan pada orang terbaik pada masanya. Era ini adalah masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tentu saja pada saat itu menggunakan syariat Islam sebagai hukum negara. Lalu fase yang ketiga yaitu fase Mulkan Aldon, yaitu fase khilafah yang penurunan kepemimpinannya sudah tidak sesuai metode Nabi. Kekuasaan masa itu turun kepada putra mahkota seperti pada sistem kerajaan, tetapi kekuasaan ini masih menggunakan syariat Islam sebagai hukum negara. Maka banyak para ustadz-ustadz akhir zaman yang mengatakan fase ini sebagai fase kerajaan, karena menggunakan sistem kerajaan yang kepemimpinannya diturunkan kepada putra mahkota. Lalu fase yang keempat yaitu fase Mulkan Jabarian, yang sering dikenal sebagai fase kediktatoran. Fase ini adalah fase umat Islam tidak memiliki khalifah atau pemimpin. Syariat Islam tidak menjadi landasan hukum negara dimanapun di seluruh dunia. Fase di mana umat Islam mengalami masa paling terhinakan. Kita hari ini sedang berada pada fase keempat ini, dan banyak para ulama, para ustadz yang mengatakan bahwa fase ini hampir berakhir dan akan segera menyambut fase yang kelima. Lalu apa fase yang kelima? Fase yang kelima yaitu fase khilafah ala minhajin nubuwah yang kedua,
yaitu kebangkitan kembali khilafah yang sama dengan era Khulafa Rasyidah. Pada era ini umat Islam akan kembali menjadi khairul ummah atau umat terbaik. Maka banyak sekali yang menyebut sebagai umat terbaik di akhir zaman. Di akhir zaman, sebelum Nabi Isa diturunkan ke bumi kembali, Allah lebih dulu menghadirkan seorang khalifah yang akan memimpin dunia dengan penuh keadilan. Beliau adalah Imam Mahdi. Sosok pemimpin akhir zaman ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa dengan namaku dan nama ayahnya serupa dengan nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan." Hadis riwayat Abu Daud. Imam Mahdi bernama Muhammad dan ayahnya bernama Abdullah. Sebagaimana Rasulullah, Imam Mahdi akan diutus pada umat Islam saat banyak dipenuhi dengan perselisihan. Beliaulah sosok yang akan menyatukan umat Islam yang saat ini terpecah belah. Rasulullah SAW berpesan, "Ketika kalian melihat Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau kita mau merenungkan, maka betapa beruntungnya kita semua sebagai khususnya umat Islam, bahwa Nabi besar Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan bahwa di akhir zaman akan ada sosok pemimpin, dan nanti ketika fase itu telah terjadi, banyak orang yang menolak diberi harta ataupun banyak orang yang menolak untuk diberi bantuan. Bahasa gampangnya seperti itu, saking sudah kaya raya. Demikian fase perjalanan umat Islam yang perlu diketahui oleh kaum muslimin. Meski saat ini kita berada di fase yang sulit, umat Islam jangan pernah terlena dengan dunia. Justru kondisi saat ini menjadi motivasi bagi kita untuk memantapkan iman, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat dan taufiknya untuk umat Rasulullah SAW. Mungkin sampai di sini dulu. Bagi para sahabat yang memiliki opini atau tanggapan, silakan berkomen di kolom komentar. Dan saya meminta para sahabat semua untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.